Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Back to Class, tempatnya alumni yang rindu Fakultas Farmasi UMI. Pada podcast kali ini, asisten terjebak adalah tampaknya saya Paramita Patlan, nama saya panggilannya Mita. Kali ini sepertinya saya nampaknya sendiri. Ada yang berbeda ya kali ini. Ada hostnya di luar sana, di luar kota. Ya, kita perkenalkan langsung dengan Kakak Rizky Halo, Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Mita. Halo Kak Rizky. Oke, baik. Jadi, untuk podcast kali ini, hostnya itu ada dua. Ya, live dari studio Farmasi UMI, Pertama kemudian, kali ya ini. ya, ini pertama kali ya. Hostnya ada dua, itu di dua tempat yang berbeda, tapi kita disatukan oleh yang namanya internet. Jadi perkenalkan, nama saya Diski, atau waktu sekolah dulu itu suka dipanggil dengan nama Cici. Ya, jadi Kak Cici. ada Kak Ita dan ada Kak Cici. Nah, Kak Mita, mungkin masih ada ya teman-teman ataupun adik-adik kita ini yang belum subscribe channel ini karena Betul, saya Kak. lihat kemarin di podcast yang dua sebelumnya itu viewersnya masih sedikit. Jadi mungkin di sini kita bisa mengajak lagi ya untuk teman-teman, kakak-kakak atau adik-adik yang belum subscribe channel Farmasi UMI, jangan lupa ya Betul. subscribe dong. Gak hanya itu, kalian juga bisa follow akun-akun sosial media yang dimiliki oleh Farmasi UMI. Ada Facebook, Twitter, Instagram, maupun TikTok. Betul, Kak. Bunyikan loncengnya ya, Kak ya, Kak Diski. Ya, jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, kita hari ini absensi dulu ya. Kak, narasumber kita hari ini, mari kita cek data hadir kita. Praktikan hari ini yaitu Kak Apoteker Irda Reskiana Aziz S. Farm atau biasa dipanggil Kak Irda, angkatan 2003 ya. Kemudian dengan kakak aja deh, Apoteker Yudo Novriadi, sarjana farmasi, angkatan 2010. Halo Kak. Kak Yudo. Kak Yudo, Kak Irda, oke. Kak Yudo sama Kak Irda sudah bisa bergabung dengan kita. Apa suara kita Sudah terdengar? on ya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar. Oke, Kak Irda apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik semuanya. Halo Kak. Kak Irda sekarang posisinya lagi di mana, Kak? Posisi lagi di mana? Di kantor, lembur, atau di mana? Lagi di rumah ya. Oh, alhamdulillah lagi di rumah. Kalau Kak Yudo sekarang lagi di mana nih posisinya? Posisi di Kabupaten Banggai, tapi kalau sekarang karena hari Sabtu jadi di rumah. Oh, lagi di rumah. Oh iya. Lagi work from home Kakak. Kalau saat ini. Oh iya ya. Nah, jadi dua praktikan kita hari ini Kak Irda sama Kak Yudo. Kira-kira teman-teman sudah bisa tebak tidak? Mereka iya, ini apa sih masih pekerjaannya? Ya, kalau sebelumnya kita tuh sudah ada narasumber dari BPJS. Sebelumnya apa ya? Di militer sudah ada. Rumah sakit. Yang dari apotek juga, ya kan? Nah, yang dari BPJS juga sudah. Nanti mungkin videonya akan ditayang kembali, akan di-upload lagi. Nah, pada hari ini tuh tebak apa nih yang belum gitu, yang spesialnya apa? Apa ya? Job-jobnya apa ya? Kalau anak-anak farmasi tuh jatuhnya kemana ya? Salah satu tempat bergengsinya kalau lulusan farmasi biasa di mana tuh ya? Tujuan utama. Yang ada kata-kata obat tuh. Dang. Ya, jadi narasumber kita pada hari ini berasal dari BPOM. Oke, kalau Kak Irda, ini dari BPOM mana, Kak? Mungkin bisa cerita-cerita sedikit lah. Tapi sebelum itu, tadi kan kita baru membuka nama Kak Irda dan sebagainya. Mungkin Kak Irda bisa cerita-cerita ke kita, Kak Irda tahu masuk gimana sekarang? Gitu. Lalu pekerjaan saat ini itu bagaimana? Kalau misalnya karena Kak Irda di BPOM, itu di BPOM apa? Lalu ya mungkin Kak Irda bisa cerita lebih detail lagi ke kami. Iya, secara singkat lah sama Dek Yudo.
Aduh, Iya, ya. sama Kak Yuda juga. Oke deh, thank you Kak Rizky, Kak Kiki ya, sama Kak Mita. Iya, Kak. Saya Ida. Kak Ida. Saya alumni angkatan 2003 Farmasi UNI. Nah, saya sekarang alhamdulillah bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebelumnya saya tahun 2009 diangkat di Bepom. Dulu saya sih di Badan POM Pusat. 2009 sampai 2018 Agustus saya di Badan POM Pusat. Dulu saya di bagian Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Nah, di 2018 sampai sekarang saya dimutasi ke Balik Kampung, ke Balai POM Makassar. Saya di bidang penindakan. Itu dulu mungkin kali ya. Mungkin dilanjut sama Kak Yudo. Ya, Kak Yuda silahkan. Izin. Ya, nama saya Yudo Nofri Hadi Haryono, tapi umumnya biasanya dipanggil Yudo. Kalau pengalaman saya di Bepom mungkin belum terlalu lama ya dibanding Kak Irda. Saya bekerja di Bepom dari tahun 2019 ya, baru jalan tahun ketiga. Oh, ya. Tapi sebelumnya semenjak lulus apoteker bekerja dulu 3 tahun di industri farmasi sebagai R&D, Research and Development. Kalau teman-teman pernah dengar formulator, dulu pernah sempat menjajaki formulator. Tapi Di mana tuh, Kak? di Kalbe Pharma, Oh, Kalbe Kalbe. Group. Ya. Tapi akhirnya mengabdi ke negara, menemani Kak Irda. Sekarang ditempatkan di Bepom Banggai, tapi biasanya kita bilangnya Loka Banggai karena unit terkecil ya, kecil, dan ditempatkan di bagian pemeriksaan dan tindakan. Mungkin pengantarnya kurang lebih belum panjang lebar dulu. Oke deh. Kembalikan ke kakak-kakak host. Oke, baik, terima kasih Kak Irda sama Kak Yudo. Nah, aku mau nanya ke Kak Irda dulu nih. Kak Irda, waktu Kak Irda memutuskan untuk misalnya masuk farmasi, apa sih sebenarnya yang pertama kali di pikiran Kak Irda? Kenapa pengen masuk farmasi? Sebenarnya sih dulu kalau Hanus sih jujurnya itu memang pengennya masuk kedok ya, cuman ya biasalah nggak terima. Ya udah, pilihan keduanya ya udah farmasi. Kirain tuh farmasi kuliahnya santai gitu, tapi ternyata ya Allah Terjebak, Kak ya. tukang kebun, tukang binatang, tukang hewan, itu pemeliharaan hewan. Itulah banyak-banyak lah. Kalau Yudo, gimana ceritanya bisa masuk farmasi? Kurang lebih hampir sama ya kasusnya ya. Terjebak juga ya? Biasanya kita kan kalau SMA-nya IPA ya pasti sukanya kan masuk ke kedokteran ataupun dulu sempat tes kedokteran, tapi mungkin memang jalannya bukan di situ, akhirnya terjebak juga di farmasi. Tapi berjalannya waktu kayaknya memang bukan tempat yang salah, karena ternyata dunia farmasi itu menarik ya. Dunia farmasi menarik. Bagaimana kita terjun langsung baik dalam bidang pengobatan ataupun bidang kesehatan. Jadi Kak, ini kan namanya back to class nih. Jadi kita cerita-cerita lagi nih bagaimana kehidupannya Kak Irda sama Kak Yudo di waktu di masa-masa farmasi. Gimana Kak Diski ya? Iya. Kita langsung tanya-tanya nih, flashbacknya gitu. Farmasi awalnya sih. Jadi Kak Irda sama Kak Yudo, kita kasih pertanyaan nih. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan singkat ya, tapi jawabnya juga singkat Kak. Gitu. Ya, jadi aku tanya. Nanti ditanya bergantian sama Kak Diski. Bukan pertanyaan yang menjebak. Jangan takut, ini bukan kursi panas. Jadi kita tanya langsung ya Kak Diski ya. Bagaimana ke flashbacknya di farmasi. Jadi pertama nih Kak Irda sama Kak Yudo, sebutkan laboratorium yang paling dibenci atau disukai deh. Pertama Kak Irda.
Kalau yang bukannya dibenci sih Kak, cuman rada-rada geli farmakologi karena ada kelinci, mencit, tikus itu agak geli. Kalau paling disukai farmasetik. Ya, kenapa tuh Kak? Kalau farmasetik enaknya itu main nyampur-nyampur. Eksperimennya banyak, nyampur terus ngaduk-ngaduk tuh. Kalau yang paling dibenci itu kan ada binatang kelinci itu sama marmut. Gitu. Oke, Kak Yudo gimana? Kak Yudo kayaknya suka semua deh lab deh. Aduh, tidak. Kalau saya sih bilangnya bukan suka atau tidak suka, tapi urutan prioritas. Kalau dulu itu kita grading ya, urutan prioritas itu mungkin yang paling saya tertarik itu teknologi. Karena memang penasaran bagaimana sih kebayang-bayangnya kita itu kalau menjadi seorang formulator itu. Terus kalau yang kedua itu farmakologi. Karena memang di situ bidang kita, itu salah satu kemampuannya kita yang memang harus kita andalkan ya. Dan dulu itu di zaman saya kalau lulus praktikum farmakologi itu rasanya pingin kerak ini diangkat gitu. Karena biasanya dari 60 teman yang ikut respon, yang lulus cuma 10, 7. Jadi ada rasa bagaimana ya? Kebanggaan tersendiri. Nah, terus yang ketiga itu mungkin buat bahan alam ya, apa ya sekarang kalau bilang botani, farmakognosi dan kimia kali ya. Kalau di zaman kita dulu botani ya sekarang. Dulu mortum ya. Ya, fitomortum ya. Saya nggak tahu bahasanya sekarang. Terus yang keempat kimia, mungkin yang terakhir mikro. Mohon maaf, mikro ini sebenarnya alasan yang terakhir itu bukan karena nggak suka praktikumnya, tapi ya namanya tipikal laki-laki ya. Kadang kalau disuruh harus mensterilkan alat, terus abis itu harus pengamatan lagi 3 hari. Mendingan saya main futsal sama Kak Fahri. Oke, jadi menarik ya. Jadi kalau yang alasannya Kak Yuda itu masuk akal sih semua ya. Jadi dia memprioritaskan dari skala dia yang tidak mau ribet sampai yang paling ribet sebenarnya, dan ya untuk ukuran ya manusiawi lah seperti itu. Kalau Kak Irda kan mungkin lebih karena dia tidak terlalu suka berinteraksi dengan hewan, ya kan. Kita tahu sendiri ya, farmakologi itu ya betul-betul kita harus mayoritas sih hewan coba itu memang betul-betul harus baik seperti itu ya, dan tidak ya jujur saja juga dulu kan waktu pas zaman-zaman kita praktikum kan Kak Mita ya lab farmakologi juga kan kita agak sedikit rempong ya. Ya gitu ya. Tapi saya nggak serempong lab mikro lah sebenarnya kata Kak. Ini tadi. Ya, alumni mikro. Nah, tadi kan kalau kita berbicara terkait laboratorium yang paling disenangi atau misalnya yang kurang disenangi, pasti itu selalu beriringan dengan asisten yang ada di lab tersebut. Karena ya, betul. Suka tidak suka itu kadang-kadang bukan hanya tergantung soal teorinya, pelaksanaan praktikumnya, tapi juga siapa-siapa nih kakak-kakak yang ada di dalam lab tersebut. Nah, mungkin kalau Kak Irda bisa cerita sedikit nih Kak, siapa sih asisten yang paling disenangi saat itu? Apakah memang ada di lab farmasetik? Mungkin lab farmasetik lebih senang Kak siapa? Terus di lab-lab lain itu senangnya Kak siapa gitu Kak? Mungkin cara mengajarnya bagus, ya tidak paling berkesan ya. Bisa juga yang berkesan mungkin. Baik Kak Irda. Kalau asisten sih saya sih semua oke-oke saja ya Kak. Biasa aja, cuman dulu sih ingat banget waktu ini loh, zaman-zamannya teknologi kan suka bikin jurnal tuh ya, jurnal terus bawalah kita ke asistennya kan, dicoret lagi, dibalikin lagi, terus bikin wadah ini diganti lagi, pokoknya kayak gitu lah ribetnya di situ kalau tekno. Kalau yang lain sih ya biasa aja, cuman waktu pernah seketika tuh lagi sebel banget sama si asisten itu, suka banyak dipantul-pantul kan jurnalnya. Dia tuh dalam hati. Bisa disebut namanya sih nggak Kak?
Sebut aja. Jangan deh. Inisial deh Kak, inisial. Masa lupa Kak? Habis itu ngebatin tuh dalam hati. Awas ya. Pokoknya tuh kali ini jurnalku semua dicoret-coret, balik-balikin. Ntar kalau beneran di dunia nyata aku bakal balikin hal yang sama, tapi nggak ke praktikan, tapi kebenaran ke dunia nyata. Nah, alhamdulillah aku diterima kan di Badan POM. Nah, di Direktorat Registrasi tuh, Direktorat Registrasi kan yang bagian pendaftaran produk tuh. Kebetulan saya di bagian kosmetik. Nah, bener tuh kerjaannya kayak asisten tekno yang mereka ngajuin formula, kita ngecoret-coret tuh bener nggak ini bahan ini buat produk kosmetik. Udah tuh ngebayangin di sini tuh, oh kayak gini ya ternyata. Udah ngebalas dendam tuh awalnya pas kerja. Oh gitu Kak. Luar biasa nih ceritanya Kak Irda. Formula saya nggak dicoret dulu Kak Irda ya? Dari mana tuh? Dari mana? Dari Kalbe. Oh, obat ya? Obat nggak? Aku kan di kosmetik deh. Soalnya dulu formula saya sering pantul juga waktu registrasi. Mungkin pada saat waktu Kak Yudo masih di bagian R&D, pada saat dia pengurusan mungkin ya, mungkin salah satunya itu ada Kak Irda tuh yang bagian memeriksa. Bisa jadi. Kak Yudo deh sekarang. Saya ya. Tadi apa? Yang labnya asisten yang favorit Asisten. ya? Nama asisten. Tadi Kak Irda mungkin sudah agak-agak lupa siapa nama asistennya. Kan Kak Yudo makanya masih segar deh diingatan. Masih ingat sekali. Yang paling disenangi. Jatuhnya sebut nama dong Kak Yudo. Pesan gitu ya. Ya. Ayo. Kalau saya bilangnya bukan disenangi tapi yang berkesan. Ya. Okay. Nah, berkesannya ini dulu memang saya lab teknologi semester 4 ya. Kita sekelompok itu laki-laki. Jadi pada saat dulu kan di teknologi itu ada praktikum membuat formula ya. Iya, ada. Pertama kali membuat formula itu kan kita baru kenal ya bagaimana cara susun formula, bagaimana habis itu praktikumnya bagaimana. Nah, lantaran kita satu kelompoknya laki-laki membuat desain kemasan pun tolak-tolak. Akhirnya sampai hari H pada saat praktikum tidak ada yang jadi. Terus kita dipanggil sama Kak Amira. Nah, di situ awal mula mungkin saya sebagai laki-laki sadar kayaknya ada benarnya kita dipanggil. Kita diceramain 2 jam, Kak. 2 jam sambil berdiri. Ini jadi antara dengar ceramah dengan pegal kaki. Keren Pak ya. Tapi ingatan saya, kata-kata yang paling berkesan sama saya, Kak Amira itu bilang, kalian ini kalau mau begini mau jadi apa? Kalian ini laki-laki. Nanti suatu waktu ada tanggung jawab yang harus dipegang. Masa tanggung jawab sekecil ini kalian sudah tidak bisa laksanakan. Jadi kita dulu itu hampir batal, mungkin hampir tidak lulus praktikum. Tapi karena kebijaksanaannya Kak Amira, kita masih dikasih kesempatan 1 kali lagi. Tapi diceramain dulu, hampir 3 jam. Luar biasa ya, tapi dengan keceramahan itu, poin pentingnya itu Yudo, ya sekarang jadi berhasil dong ya. Jadi, ya mungkin karena itu juga. Dari ceramah 2 jam itu menghasilkan sosok Nofriadi Haryono yang saat ini. Gitu. Ya, jadi rasanya seperti ditampar, tapi ditampar sadar, untuk sadar. Deh, selanjutnya deh, kalau fenomena dibatalkan lab, gimana tuh Kak Irda deh pertama? Pernah nggak dibatalkan labnya atau berapa kali sih dibatalkan labnya Kak? Semasa kuliah? Pernah deh. Oh, nggak pernah ya Kak? Luar biasa. Kalau misalnya, Aplaus dulu, aplaus. Ini narasumber kita nggak pernah batal Kak ya? Kak itu kan sempat cerita sih tadi katanya dia dari kelas W1 kalau nggak salah. Itu tuh kayaknya sudah terkenal ya Mita ya dari angkatan dari tiap angkatan itu W1 itu cewek-ceweknya pintar-pintar loh Kak. Selalu kelas terbaik. Kita kelas apa dulu Mita? Banyak yang idola itu W1 Kak. Alah. Kelas apa dulu? Jadi enggak pernah ya kayak merasakan? Enggak sih.
Belum pernah. Ya Tapi bahagia alhamdulillah loh, terus, jadi lulus malah terus. iya kan. Jadi kalau misalnya kelasnya tidak pernah dibatalkan, baik secara keseluruhan ataupun pribadi, ya berarti memang apa namanya, mahasiswa di kelas tersebut itu ya memang integritasnya, kemauan untuk belajarnya memang sudah bagus seperti itu. Tapi ini Jadi memang pribadi ya Kak, atau memang ada Kak sih yang pernah dibatalkan, mungkin temannya ya. Tapi mungkin pribadinya Kak Irda nggak pernah dibatalkan. Lulus mulu. Gak pernah sih. Dulu pengen Luar biasa. pernah Lab sebanyak itu. masuk lab, cuman hari itu nggak boleh. Tetap disuruh masuk. Padahal kan saat itu mesin ketik terus ya Kak ya. Masa-masanya mesin ketik semua. Iya. Betul. Wah, Di tangan. patut dicontoh nih guys. Kalau Kak Yuda sendiri gimana? Kalau saya mungkin berbalik ke belakang ya, terbalik 180 derajat dibanding Kak Irda ya. Namanya kita dulu kelasnya laki-laki ya, kelas laki-laki, walaupun kelas itu dulu laki-laki tapi campur perempuan juga. Saya mulai dari kimia dasar langsung ada yang batal kayaknya. Kimia Kak Yuda dasar pribadi? saya banyak juga sih, tapi batalnya itu ya kayak gitu kan, kayak kadang nggak bawa buku. Yang saya ingat pernah batalnya di lab mikro karena tabung appended ya. Satu nggak bawa tabung dulu kan, kalau di lab mikro itu sebelum kita masuk lab kan diperiksa tuh kotak alat kita tuh, ada nggak alat-alat kecil. Kayaknya dulu saya pernah batal di lab itu. Terus pernah juga di bahan alam karena nggak bawa simplisia. Kalau di tekno kan batalnya kadang buku nggak lengkap atau tidak, JP nggak selesai ya. Kita tahu kalau tekno menulis kadang bisa sampai larut malam, bahkan nggak tidur ya. Sampai. Kayaknya saya tiap lab sudah pernah rasakan batal deh. Luar biasa. Karena kan kalau orang dulu bilang, biasanya kita kan laki-laki, yang penting lulus aja ya, yang lulus. Kalau ya selebihnya kalau sudah nggak sanggup mending kita main futsal atau main PS sama Kak Fahri. Ya, Kak Fahri lagi yang dibawa-bawa sepertinya. Ini Kak Fahri ajak-ajak judo ya? Dulu panutanku memang. Oh, panutan, ya betul. Soalnya Kak Fahri kayaknya ekstrakurikuler di luarnya berjalan tapi kuliahnya juga tidak terganggu, jadi panutan. Ya pasti nih Kak Fahri akan nonton ini. Apalagi nih Kak Ci. Nah, tadi kan sudah lab yang paling berkesan, asisten yang paling berkesan, terus juga kalau Kak Irda tadi itu ternyata nggak pernah merasakan yang namanya batal lab, kemudian ya tidak pernah merasakan dikeluarkan. Kalau Kak Yudo kebalikannya ya, jadi ya memang di farmasi itu ada seperti itu gitu. Nah, kalau tadi lab, sekarang mata kuliah nih, mata kuliah apa sih yang paling disenangi sama yang kayaknya berat gitu loh, kan kadang-kadang antara teori sama praktikum itu kalau kita di farmasi UMI kan suka berbeda ya. Jadi kalau misalnya di kuliah senangnya ini, kalau praktikum senangnya ini. Nah, kalau Kak Irda sama Kak Yudo senangnya mata kuliah apa? Kak Yudo dulu deh. Oke, Ya, Kak Yudo deh, gantian lagi deh. Gantian ya Kak ya. AI. Saya dulu di zaman saya senangnya apa itu yang kita nggak tahu sekarang mata kuliahnya bilangnya apa. Yang kita kalau ngelihat PIK, CNMR, HNMR, kimia analisis ya? Oh ya, kimia analisis. Kayaknya itu ada Vito juga kayaknya kalau nggak salah. Yang instrumen yang kita gunakan instrumen ya. Sebenarnya itu juga paling susah sih karena kita dikasih PIK untuk baca ya. Kita dikasih PIK untuk baca terus belajar dulu kira-kira ini gugus apa. Yang itu dulu saya tertarik karena ini sesuatu yang beda. Kita kan biasanya dapatnya dulu di semester 5 ya, seingat saya. Mata kuliah kan pilihan biasanya, ya itu instrumen. Ya. Dulu kuliah saya pilihan atau wajib ya? Kayaknya pilihan, lupa saya. Jadi awalnya itu kan maksudnya di luar dari apa yang kita pelajari dari semester 1 sampai semester 4 ya. Biasanya kan kita larinya teknologi, farmakologi, tapi pada saat ketemu oh ternyata di farmasi itu ada yang belajar begini ya. Kita harus melihat instrumen, bagaimana menetapkan gugus fungsi, kira-kira senyawa apa kita bisa deteksi dengan alat. Itu kayaknya menarik, tapi ternyata pas kita pilih
menyiksa. Terus dosen saya dulu itu saya ingat itu ada dosen kombinasi ya, ada Kak Maya Effendi. Kak Maya Effendi. Sebelum lanjut S3 ke Jepang. Wah, itu kalau Kak Maya kan kalau mengajar tegas tapi menjelaskan. Jadi antara mengerti ya. Kalau kita nggak mengerti, aduh harus tahu ini. Nanti ditunjuk-tunjuk. Dulu kan ditunjuk-tunjuk kita kalau Kak Maya. Ditunjuk-tunjuk. Jadi, aduh kayaknya saya salah ambil mata kuliah ini. Atau dosennya ini yang Jadi dulu itu ya itu yang menarik untuk saya. Oke. Kalau gimana? Kak Irda, coba Kak Irda, pengalaman Kak Irda. Kalau yang paling menarik buat saya tetap farmaseutik dan teknologi. Teman suka main-main kayak gitu, suka ngeracik-ngeracik. Kayak masak-masak gitu Kak ya? Farmakologi sama mikrobiologi. Tapi mikrobiologi karena yang dulu ngajar itu Kak Rusli ya. Jadinya ke bawah asik, tapi kalau mata kuliahnya nggak terlalu suka sih sama yang bakteri-bakteri kayak gitu. Tapi paling senang sih ya farmaseutik sama teknologi. Oke deh. Kalau kan sudah nih mata kuliah dosennya Kak, dosennya gimana? Yang difavoritkan siapa sih? Favorit dosennya kan banyak tuh. Siapa nih duluan? Yudo. Bingung sih sebenarnya kalau ditanya favorit ya. Karena atau yang berkesan boleh lah. Ya, yang berkesan tadi kan sudah sempat utarakan salah satunya ya. Oh iya. Terus dulu itu sebenarnya kalau ditanya dosen yang berkesan itu banyak sih. Beberapa banyak dosen yang memang punya ciri khas masing-masing ya. Kalau contoh santai tapi berisi, Kak Bayu, Kak Nonci, kan? Kak Bayu. Kalau diam-diam tapi berisi, Kak Boling. Kak Boling. Saya ingin belajar sekali bagaimana ketenangannya Kak Boling itu. Jadi memang saya tidak menjadikan satu figur langsung ya jadi panutan. Jadi kira-kira dari sosok orang ini apa sih yang perlu kita jadikan panutan? Ya. Terus dari siapa? Kak Rusli, bagaimananya merangkul mahasiswa. Terus dari Kak Erwin, bagaimana mahasiswa itu dianggap sebagai teman. Jadi kalau saya tidak memfavoritkan person to person, tapi dari mana kita melihat apa sih sosok orang ini yang bisa kita ambil. Ya, kalau saya lihatnya seperti itu. Kak Amira tadi ketegasannya, Kak Ririn ya tegas. Terus bagaimana dia harapkan kita itu harus tahu apa sih yang kita harus pelajari. Walaupun kadang kita dikeluarkan ya dari lab ya. Terus Kak Malik, dulu kan saya sempat diajar Kak Malik ya. Kak Malik bagaimana sabarnya mengajar rute sintesis. Kalau kita tahu ya rute sintesis alkaloid, rute sintesis flavonoid itu susah. Tapi dengan sabarnya bagaimana kita dengan muka bengongnya dia mengajar di depan kelas. Jadi ada sosok-sosok yang memang hal-hal yang kita ambil dari sisi positifnya. Ya kurang lebih dari saya seperti itu. Luar biasa nih Kak Yudo ya. Terus Kak Irda gimana nih Kak? Dosen-dosen. Ya itu kan dosennya masih kebanyakan dari luar ya. Oh, iya. Masih 2003 ya, masih banyak dari luar. Yang dosen yang dulu yang masih ada sampai sekarang tuh masih Kamira alhamdulillah baik. Pak Rahmat Kosman, dulu kami sih suka panggilan kesayangan kita para kosu buat Pak Rahmat Kosman. Nah, beliau ini saya berkesan sama beliau gara-gara waktu itu saya zaman kuliah pernah sakit itu loh, yang di kaki bikungan yang ada yang kalau dipotong kukunya ada yang kelebihan jadi suka berdarah. Nah hari itu Pak Rahmat Kosman Centengan, kata udah nggak usah masuk nanti kalau kasih nilai A lah daripada siksa. Nah, itu asik tuh para kosu, makasih Pak. Terus yang masih ada kasih karena juga ya tenang orangnya.
Harus Li, benar yang kata Yudo, orangnya merangkul. Sama dengan Kamira, orangnya juga merangkul, seperti itu. Dulu sih cuma itu aja sih, nggak ada. Najib. Oh iya, Kamaya orangnya tegas. Saya ada yang lupa, ada tambahan. Coba Kasukma sama Kak Aul. Kasukma sama Kak Aul itu bagaimana ngajar kita sabar. Kasukmawati, farmakologi ya? Kasukma itu kimia. Kasukmawati yang di farmakologi. Oh iya. Masih ada ya sekarang ya? Kan kemarin jalan-jalan ke UMI masih ketemu Kak Aul. Dulu saya Kak Aul anak bimbingannya. Jadi saya menghilang 1 bulan masih dicariin. Luar biasa. Mana ini? Iya, mana ini anak saya ini? Kenapa enggak muncul-muncul? Dicari. Kalau Kasukma dulu kan kita kadang buat sempat mengajar ya Kasukma dulu sabarnya. Saya bilang wah luar biasa nih kakak sabar sekali. Perlu dicontoh nih bagaimana kita harus belajar sabar sama beliau. Ya kurang lebih. Kalau jadi tadi berarti sudah menjawab juga pertanyaan dosen-dosen favorit. Kalau dosen yang ditakuti kayaknya mungkin nggak ya. Lebih kepada disegani begitu, karena rata-rata kan dosen farmasi itu tidak ada yang menakutkan. Mereka itu selalu berada pada ya batasannya gitu ya. Ya walaupun tapi kalau misalnya ada yang menakutkan mungkin mau diceritakan gitu pengalamannya ketemu dosen yang oh ya kalau misalnya nih telat sedikit ya sudah kamu nggak usah masuk gitu loh. Atau misalnya menakutkannya itu karena ya mau belajar bagaimanapun pasti nilainya mungkin tetap ya agak susah dapat A, ya mungkin versi menakutkan itu beda-beda kali ya tiap orang. Nah kalau misalnya Yudo sendiri, versi dosen yang menurut Yudo di luar dari yang tadi disebut misalnya yang aduh agak-agak bikin kamu takut gitu, itu siapa sih? Ada nggak? Mungkin saya sebut satu sosok Kamaya Effendi ya. Kamaya ya. Kamaya memang beliau tegas. Terus karena suaranya memang agak sedikit besar, namanya kita dulu masih ya semester 3, semester 4 langsung ketemu. Terus dulu kan di zaman saya Kamaya sempat jadi kepala lab kimia ya. Saya lupa kepala lab kimia. Iya, pernah. Kita laki-laki itu diminta 2 cm rambutnya. Jadi, aduh, ini bukan perkara yang biasa. Sampai bagaimana mencari celah, akhirnya dikeluarkan dari net. Ya tetap aturan harus diikuti ya. Karena aturan. Ya. Nah untuk botak-botak gimana ya? Cerita kalau kebanyakan dosen yang mengajari Kak Irda pada saat tersebut itu kan 2003 ya Kak. Itu kan kebanyakan mungkin dosen luar. Yang paling berkesan atau mungkin ada juga dosen yang punya dari luar gitu, sama Kak Irda, ada nggak Kak? Kalau kenangan buruk sih nggak ada, cuman yang paling disegani itu ini Pak Faisal, Dr. Faisal Atamimi. Beliau kan memang berharisma ya, jadi setiap beliau masuk itu kita, aduh bapaknya yang masuk kita harus, bukan tegang sih, benar-benar harus konsentrasi sama beliau gitu loh. Tapi beliau baik sih, cuman karena berharismanya jadi kita segan sama beliau gitu. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di Zoom, kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, mungkin mau bisa ditulis di kolom chat ya. Kak Mita, ini praktikannya lulus atau enggak nih Kak Mita? Ada nggak sih yang kolom komentar? Oh lulus lah pasti. Kita kan asistennya kan baik-baik di sini, ya kan? Kita kan meresponnya itu nih? Pasti lulus lah. Lulus nggak ya ini? Pasti lulus. Zaman aku pas jadi asisten aku selalu biasanya asistennya baik tapi kenapa? Asistennya biasanya baik. Asistennya baik, tapi soalnya yang menyiksa. Oh, kita menilainya. Tapi soalnya tadi aman-aman kan? Lulus kok. Jadi lulus ya, dinyatakan lulus. Yeay, luar biasa nih praktikan kita ini. Kak Irda sama Kak Yudo. Nah, wah, ini kan tadi kita sudah cerita-cerita nih, flashback sedikit ke masa lalu. Nah, saat ini kan Kak Irda sama Kak Yudo itu kan kerjanya di BPOM. Nah,
Mas, mungkin bisa cerita sedikit nggak sih Kak, saya BPOM itu apa gitu? Saya juga sering dengar kan ada istilah BPOM itu ada kata balai, ada kata badan. Mungkin Kak Irda sama Kak Yudo bisa cerita. Kak Irda dulu silahkan. Sebenarnya sih ya BPOM itu sebenarnya sih Badan POM ya. Badan POM itu semuanya adalah dimanapun di 34 provinsi sama ada 40 loka itu semua di bawahnya Badan POM, satu linear Badan POM. Memang itu akan kebagi di beberapa provinsi. Beberapa provinsi itu nanti ada yang balai besar sama balai kecil. Nah, ada pula juga di antara balai di provinsi ini ada yang kantor BPOM-nya lagi, yang ada Kakak Yudo tadi yang sebut kantor BPOM yang biasa disebut dengan loka, itu baru berdiri 2019 ya Kak Yudo ya? 2018. 2018 ya, 2018 akhir ya, Oktober ya. Itu Ya. adalah perpanjangan tangan lagi di setiap beberapa di kabupaten di provinsi tersebut. Tuh. Kalau tupoksinya sendiri Badan POM ya karena namanya pengawas, badan pengawas ya, dia melakukan pengawasan obat dan makanan baik yang pre-market, yang sebelum beredar maupun yang setelah beredar. Nah, di tahun 2018 ditambahkan dengan kedeputian 4 ya, Kakak Yudo ya, bagian penindakan yang dia akan melakukan pengawasan terhadap dugaan adanya pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan, seperti itu. Mungkin Kakak Yudo yang masih fresh dengan ilmu Badan POM-nya, baru habis ujian tes, mungkin masih lebih segar. Bisa ditambahkan dari Kak Yudo. Sebenarnya sudah lengkap ya dari Kak Irda. Cuma kalau dibilang secara aturan kan memang Badan POM dia sebagai lembaga pemerintah non kementerian ya, di luar dari kementerian, di mana berdasarkan peraturan presiden, kalau nggak salah ingat ya, nomor 80 2017, kita itu non kementerian, badan yang non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan memang di bidang pengawasan obat dan makanan, di mana tanggung jawabnya langsung di bawah presiden. Adapun tugas dan fungsi tadi kan sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan sama Kak Irda. Jadi saya cuma menjelaskan tugas dan fungsi saya kalau di unit terkecil. Jadi kan tadi ada Badan POM sebagai nasional. Habis itu perpanjang tangan Badan POM di provinsi itu ada balai POM ya, ada yang terbagi lagi balai besar, terus balai kecil, terus habis itu perpanjang tangan lagi. Kadang ada satu provinsi mempunyai 2 UPT, unit pelaksana teknis. Jadi balai POM tadi kan UPT, unit pelaksana teknis. Nah, saya yang paling terkecil. Jadi saya hanya memegang kabupaten, 4 kabupaten. Biasanya kalau balai POM itu kan di provinsi. Kayak Kak Irda kan di balai POM Kasar ya, itu berarti pegang satu provinsi. Tapi satu provinsi lagi tadi itu ada UPT terkecil yang biasanya memegang beberapa kabupaten perpanjangan tangan. Nah, kalau di UPT terkecil itu tugas dan fungsinya lebih spesifik ya. Kalau di pusat kan registrasi. Kalau kita biasanya di UPT ya Kak Irda ya, biasanya langsung melaksanakan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan, melakukan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan, baik distribusi umpama PBF atau apotik ataupun rumah sakit ataupun toko-toko makanan ya, retail makanan. Terus melakukan sampling obat dan makanan di pasaran. Jadi kan kita ada tadi kan Kak Irda pernah diregistrasi, jadi pre-market, terus post marketnya kan sampling, biasa kita uji yang sudah di lapangan apakah masih memenuhi syarat. Terus melakukan apa ya? Komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat. Terus tadi yang bagiannya Kak Irda cegah tangkal ya, bagian intelijen, bagian penindakan. Terus habis itu apa ya? Iklan. Kita juga melakukan pengawasan iklan, baik iklan yang di media online maupun media televisi maupun yang beredar di jalan-jalan, baik itu baliho atau apapun yang terkait dengan obat dan makanan. Ya kurang lebih seperti itu gambaran besarnya. Oh iya, sekarang tambahan lagi di buka ini ya, Badan POM sih sekarang sudah mulai nih
tahun lalu di tengah pandemi kita juga turun langsung terhadap untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID. Kami punya ini ya sekarang ya. Kami punya lab pengujian spesimen COVID. Itu sudah kita punya di pusat 1 dan sudah ada beberapa di provinsi, sudah ada juga lab pengujian spesimen COVID yang membantu para pemerintah untuk melakukan pengujian terhadap tes COVID-nya itu. Nah, dan ini sudah diakui oleh WHO juga sih, lab pengujian kita seperti itu, untuk membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID ini. Selain melakukan pengawasan obat, makanan, pre dan post market. Oh, jadi lebih bagus lagi ya Kak ya. Jadi orang tidak harus mengantri-antri lagi kalau hasil setelah di swab. Kan biasa tuh tunggunya sampai 1x24 jam, lama sekali kan Kak ya. Jadi sudah ada ya bantuan dari BPOM juga. Jadi terus bagaimana nih Kak? Jadi selain posisi-posisi Kak Yudo dengan Kak Irda sekarang sebagai seorang farmasis itu bisa bekerja di bidang apa-apa aja nih kalau di BPOM? Langsung sebagai calon-calon farmasis, adik-adik kita yang mungkin mau masuk di BPOM, yang langsung berhubungan langsung dengan BPOM itu job-jobnya seperti apa aja Kak? Kak Irda dulu apa saya dulu nih? Saya dulu. Yudo dulu deh, yang baru masuk kan. Tips-tipsnya yang tips-tipsnya orang yang zaman baheula sama yang baru tuh beda sekarang tesnya. Iya kan lagi ada pendaftaran tuh BPOM. Ya, jadi BPOM lagi buka. Gimana nih Kak Yudo? Jadi tips masuk atau kita bisa kerja di bagian mana aja? Boleh deh tips masuk juga. Sekalian job desk-nya apa sih? Mungkin Kak Yuda juga bisa cerita ini kali ya. Jadi dari seorang farmasi itu bisa kerja di bidang apa, di bagian apa saja di BPOM. Apakah hanya sekedar sudah bisa semua ya? Tapi nggak bisa di bagian administrasinya gitu kan? Nah itu nanti kalau misalnya mereka pengen ke Badan POM, nah kira-kira ada mata kuliah tertentu tidak sih sebenarnya yang harus seseorang itu dikuasai, atau ada skill tertentu sih yang bisa makin mempertajam atau makin bagus gitu loh biar bisa kerja di BPOM? Mungkin seperti itu Kak Yudo. Untuk pekerjaan kita sebagai seorang farmasis ya, itu memang sangat bersyukur sebenarnya karena ruang lingkup kita besar. Itu di BPOM itu sendiri maupun di luar, saya spesifik ke BPOM. Di BPOM itu kan kita ada 4 kedeputian ya, deputi yang mengurusi obat, deputi yang mengurusi kosmetik dan obat tradisional dan suplemen kesehatan, terus ada deputi bagian pangan dan deputi penindakan. Umumnya apoteker itu tersebar hampir di seluruh deputi ya. Dan kalau kita bilang spesifik lagi, di bagian pemeriksaan kita juga bisa. Mau pemeriksaan sarana kefarmasian memang itu ilmunya kita, terus melakukan pengujian di lab pun kita dibekali kemampuan untuk itu ya. Dibekali kemampuan itu, kimia analisis kita kan kita juga pernah baik kita melakukan pengujian di lab obat tradisional, suplemen kesehatan, di lab kosmetik, bahkan di lab pangan pun seorang apoteker bisa, karena basic keilmuan pengujian tadi itu ada di yang kita kuliahkan. Di bagian penindakan pun kayak Kak Irda ya, apoteker itu sangat diperlukan karena bagaimana dia menjadi basic ilmunya bisa jadi dasar-dasar untuk melakukan penindakan ataupun menjadi saksi ahli di persidangan. Ya, mungkin Kak Irda bisa tambahkan. Iya sih, kalau alhamdulillah sih untuk ilmu kefarmasian basic kita farmasi itu bisa dipakai di seluruh lininya Badan POM sih, dari mulai administrasi. Kita dari kuliah itu kita sudah diajar administrasi, bagaimana cara kita buat, misalnya nih contoh kecil kita membuat jurnal, membuat tugas-tugas harian kita itu udah belajar di situ tuh administrasi. Oke. Terus apalagi di bidang teknis, apalagi misalnya benar kata Kak Yudo tuh di bagian pengujian, penindakan pun juga iya, walaupun memang penindakan lebih ke arah hukum, tapi hukum tidak bisa berjalan tanpa adanya seorang ahli seperti farmasi yang bisa memberikan keterangan kalau
produk ini seperti apa isinya dan apa, itu semua farmasi yang tahu seperti itu. Beneran farmasi itu sebenarnya farmasi itu ilmu yang sangat luas nanti lapangan kerjanya. Bukan hanya kita, kan orang dulu tuh suka cuma bilang farmasi cuma tukang obat-obatan. Enggak seperti itu. Jadi farmasi tuh bisa kemana-mana, termasuk di Badan POM, bisa ke seluruh lini unit kerjanya Badan POM, bisa seorang farmasi itu. Ya, Dari hal jadi administrasi, saya dulu dari awal kerja tuh suka ngerjain PowerPoint apa presentasi itu ya farmasi, karena kita punya ilmu dulu untuk membuat apa presentasi atau apakah dulu untuk pada saat kuliah gitu. ya, Bukan hanya teknisnya aja sih farmasi yang kita ambil untuk bekerja, tapi hal-hal kecil yang kita diajarkan dulu kepake sampai sekarang. ya, jadi mulai dari kimianya ya kayak Erda ya, mulai dari kimianya, farmakologinya. Kadang kan kita kalau jadi saksi ahli di persidangan kan ditanya, mekanisme obat ini bagaimana sih? Kenapa dia sampai sering disalahgunakan di pasaran? Nah, itu saya pernah jadi saksi ahli ditanyain seperti Iya, itu. Jadi, iya ilmu sering gitu kalau farmakologi jadi kita. saksi ahli kayak gitu. Nah, Oh ilmu iya, farmakologi kita. saya dulu pernah tuh satu kali, berapa kali sih? Berapa kali pernah rapat sama ada, kan kita kalau di registrasi dulu kan suka ada komite ahli ya. Nah, kita dulu suka rapat tuh dulu sama komite ahli. Nah, hari itu karena lagi saya masih bahasa Makassar, ditanyain tuh, kamu orang Makassar? Iya, alumni mana? Unhas. Unhas, bukan. Emang ada universitas lain lagi selain Unhas? Ada dong, masa cuma Unhas doang yang ada? Apa? Dia bilangnya, Umi. Umi itu bukannya universitas yang suka tawuran ya, suka bakar-bakaran gitu. Oh iya, tapi nggak semua fakultas. Farmasi dari dulu saya sampai sekarang nggak pernah kok Bu itu namanya bakar-bakaran. Oh akhirnya ada apa? Oh kirain itu Umi tuh cuma terkenal dengan tawurannya yang galak, yang suka apa marah-marah, tapi ternyata ada juga sih orang Makassar alumni farmasi yang ya tanda kutip yang tenang katanya, yang bisa lolos di Badan POM. Kan Badan POM tuh dulu sih katanya susah masuk di Badan POM tuh gitu. Jadi Ya ya benar gitu Kak. ya, sedikit lah membawa nama farmasi Umi lah. Karena kan dikenalnya Unhas terus kan kalau dari Makassar tema. Iya betul sih Kak. Jadi farmasis jangan ragu ya. Jadi farmasi itu bukan jurusan yang menjebak, tapi pada akhirnya banyak kok lapangan pekerjaan ya seperti kakak kita Iya. ini. Sekarang kita malah bangga menjadi seorang farmasis ya, karena memang Iya. betul-betul tahu tentang obat-obatan. Mulai dari obat caranya dia dibuat sampai bagaimana dia harus diberikan dengan aman ke pasien, kita terjun langsung lah. Apalagi di zaman COVID ini, bagaimana kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat, bukan juga sebagai orang yang akan membingungkan lagi masyarakat, tapi bagaimana kita memberikan edukasi yang baik tentang obat itu kepada masyarakat. Itu juga kan farmasi waktu kita kuliah suka disuruh bikin desain wadah-wadah obat kan. Itu kan mau tidak mau kita harus berkreativitas tuh bikinin. Nah ilmu itu juga kepake nanti. Salah satunya di Badan POM tuh kita disuruh bikin PowerPoint tuh sama atasan. PowerPoint kan selain dia harus unik, harus eye-catching, tapi isinya kebaca ya, kita pakailah ilmu atau kita bikin desain-desain itu ya, ada gunanya juga sih gitu. Luar biasa sih ini kakak-kakak kita. Jadi luar biasa sekali ya kakak-kakak kita yang ada di BPOM ini. Nah, Kak Mita, coba deh. Kayaknya sekarang kita udah mau harus ini ya, waktunya itu sudah mau closing nih Kak Mita. Oh iya ya Kak Cici. Jadi kita tuh terlalu semangat. Terlalu bersemangat. Jadi kita tuh bener-bener yang kayak mendengar ceritanya Kak sama Kak Yuda yang langsung terpaku. Oh gitu. Tapi ada satu deh Kak. Tipsnya itu kita belum dengar kan tips-tipsnya masuk di BPOM ini. Kan banyak yang mau tahu tuh. Jadi Kak. yang zaman senior Yuda dulu bagaimana? apa yang junior dulu? Boleh Ya junior Dengar dulu lah. Kan yang baru tuh junior, tips-tipsnya ada Yang baru terdekat. kan. Beda tuh tesnya sekarang sama yang dulu. Iya, Oh, sekarang iya, lagi iya, tunggu bener ya. pengumuman nih Kak.
Ya, jadi kalau saya dulu tipsnya satu. Yang pertama, pilih dulu kota yang banyak. Tapi dulu di zaman saya memang lumayan banyak terbuka ya. Kita apoteker diperlukan di wilayah zona 7 saja ya. Saya sebutkan tiap UPT, tiap kantor apoteker itu diperlukan tiga. Tapi dulu di zaman saya juga banyak juga yang daftar. Di zona saya saja 7, yang diperlukan 21, yang daftar hampir 500-an. Jadi memang saingan kita berat. Tipsnya itu satu, terus yang pertama kan kita harus lolos SKD dulu ya, SKD ya. Ya, SKD dulu memang pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, pengetahuan tentang intelijensi umum, sama tes kepribadian. Dulu di zaman saya yang banyak jatuh tes kepribadian. Tes kepribadian dulu banyak yang orang nggak lulus di situ. Karena mungkin disepelekan ya, dianggap ya saya ini orang normal, harusnya secara kepribadian lolos. Tapi kadang ternyata pertanyaan-pertanyaan di tes kepribadian itu menjebak, di mana kita harus perlu analisis, harus perlu kejelian. Pertanyaannya itu kan terkait kerjaan. Kalau kita dikasih suatu kerjaan, terus kita dikasih timpa musibah, kira-kira jawabannya seperti apa. Nah, setelah itu untuk ketika lolos kompetensi dasar, kita lolos kompetensi bidang. Di bidang itu memang ruang lingkup apoteker sudah ditanya ya, lebih fokus bagaimana teman-teman harus hafal terkait undang-undang, baik itu undang-undang pangan, undang-undang kosmetik, undang-undang obat. Zaman saya dulu banyak pertanyaan terkait undang-undang, definisi obat, definisi pangan, definisi. Jadi yang memang berhubungan dengan berhubungan dengan Badan POM itu sendiri. Terus jangan lupa kalau kita mendaftar di suatu instansi, kita harus tahu juga visi misinya. Visi misi instansi itu pada saat sekarang. Karena di zaman saya dulu pertanyaan itu muncul. Mungkin dari Kak Irda kali. Ya, Kak Irda sekarang gimana Kak? Tips-tipsnya Sebenarnya sih kalau dari saya cukup dari Kakak Yudo sih sudah ini. Karena kalau zaman saya kan memang belum ada yang namanya SKD, SKB dan wawancara yang terakhir ya. Saya dulu cuma ada 1 kali ujian tulis sama wawancara, cuma 2 itu. Nah, pesan saya sih satu, cuma doa dari kita sama doa dari orang tua itu yang paling utama. Restu dari orang tua lah yang paling utama. Terus apa lagi ya? Ya, sama Kak Yudo, kalau udah lolos di SKD berarti kan ke SKB ya, memperbanyak tentang apa sih ibadah, misalnya mau ikut tes Badan POM berarti tentang instansi tersebut gitu. Kita harus pelajari benar-benar tentang instansi tersebut. Mungkin nantilah kita coba bantu-bantu ngerangkum tentang itu ya Kak Yudo ya, tentang Badan POM ya Kak Yudo. Kalau ada yang mau ikut tes CPNS-nya Badan POM. Iya, boleh Kak, di-sharing. Banget ya. Jadi dari podcast ini kita malah bisa membantu adik-adik yang akan mengikuti tes BPOM nih. Tadi Kak Irda sudah mendengarkan ya, nanti akan dibantu buat contoh gambaran nih kalau misalnya mau masuk BPOM protokolnya seperti ini. Apalagi Kak Yudo juga yang masih fresh, baru 2 tahun 3 tahun terakhir ya. Jadi pasti trik-triknya bisa lebih ini lagi, lebih terbaru lagi gitu. Nah, jadi sekarang karena kita lihat juga nih waktu sudah mulai ini ya sebenarnya ya Kak Mita ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Yudo sama Kak Irda terhadap adik-adik nih yang saat ini sedang menjalani masa kuliahnya, apalagi pandemik saat ini. Tentu saja perasaan mereka tidak sama ya seperti kita ketika kita kuliah luring, karena lebih banyak mereka kuliahnya online, otomatis ya mungkin motivasinya, antusiasmenya itu berbeda. Mungkin ada pesan-pesan dari Kak Irda untuk Kak Yudo untuk mereka. Gimana? Saya dulu apa Kak Irda lagi dulu? Saya mah junior dulu aja. Oh, yang junior lagi. Ya. Tunggu ya, izin. Jadi kalau saya dulu punya prinsip sih, nggak tahu bisa diterapkan ke teman-teman atau tidak. Kita nggak perlu pintar. Dulu prinsip saya itu, kita nggak perlu pintar, karena memang saya dulu bukan orang pintar sih. Mungkin kakak-kakak di sini ada yang nonton pernah jadi asisten saya, ya mungkin ya nilai saya
mungkin di bawah standar ataupun pas-pasan deh kalau lulus. Tapi prinsip saya dulu jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Dulu di zaman saya, mohon maaf ya dulu, bukan sedikit pamer tapi ini sekedar sharing. Kita mau lanjut apoteker di luar itu ada rasa takut sebenarnya. Aduh, tapi dulu target saya, enggak, pokoknya saya harus bisa ambil apoteker di universitas terbaik yang ada di Indonesia. Nah dulu kejarnya UI, ITB atau Unpad. Tapi UI dulu terkendala karena jadwal wisuda bertepatan dengan tes. Akhirnya coba ITB. Orang bilang ITB itu susah masuk dan susah keluar. Itu cuma perkataan orang. Kita nggak tahu kalau kita ada hadapi langsung. Tapi saya coba, saya tes. Akhirnya nggak lulus. Tapi tes di mana, Kak? Karena ITB nggak lulus, tapi saya sudah pelajari soal-soal dari ITB. Saya coba lagi Unpad. Saya tidak menyerah. Nah, akhirnya karena begitu, coba lagi Unpad, lolos dan di Universitas Pajajaran. Akhirnya sekarang jadi alumni Unpad. Nah itu, jangan takut mencoba. Dulu di zaman saya cuma saya sendiri yang lolos. Mohon maaf, karena mungkin rezeki saya dan keinginan saya untuk tidak takut untuk mencoba. Terus ada lagi, ketika daftar di Kalbe. Kalbe itu kita tahu, Kalbe salah satu industri farmasi terbesar di Asia Tenggara. Industri farmasi terbesar. Dan memang belum ada alumni kita dari farmasi UMI yang bisa lolos di sana. Terus saya ingat sekali pada saat saya wawancara ditanya, kamu alumni UMI ya? Iya, belum pernah anak UMI di sini. Selama saya wawancara belum pernah anak UMI. Tapi dulu saya dari kata-kata itu saya tambah termotivasi untuk menjawab. Saya harus buktikan bahwa saya harus jadi anak UMI pertama yang lolos di sini. Dan masuk Kalbe dulu memang susah. Karena memang itu jadi incaran dari segi kerjaannya memang dulu kan kita farmasi itu pingin sekali ya bekerja di industri, pingin sekali karena di Sulawesi itu kan belum banyak ya industri farmasi dan kita selalu di Tekno kan terbayang-bayang bagaimana sih kita terjun langsung untuk buat obat itu. Nah dulu itu jadi motivasi saya untuk mencoba. Jadi di zaman saya itu 120 mahasiswa apoteker yang diterima masuk Kalbe 5 orang. Terus yang jadi pegawai tetap 4 orang seingat saya. Nah itu, saya dulu walaupun kita punya keterbatasan sama kita tidak mungkin bukan jadi mahasiswa yang cerdas, tapi jangan untuk takut untuk mencoba. Itu pesan dari saya, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Nah, terima kasih Kak Yudo. Untuk Kak Irda sendiri gimana? Kalau saya sih thinking positif. Positive thinking aja. Apapun itu pasti akan selesai. Apapun itu pasti akan berbuah manis kalau kita berpikir positif. Jangan pernah menyerah. Selalu bersyukur apa yang ada kita. Apapun badai, apapun kesusahan pada saat kita kuliah, memang sih farmasi orang katakan memang berat ya, kuliah itu farmasi itu ada praktikumnya, ada apa ya, tapi yakin deh itu pasti akan selesai. Kita harus bersyukur, tidak semua orang bisa masuk sebagai mahasiswa farmasi. Kita harus bersyukur kalau kita bisa masuk mahasiswa farmasi. Positive thinking, jangan lupa bersyukur, dan ingat kita punya orang tua kita pengen kita maju, jadi kita harus menghargai keinginan orang tua sama kerja keras beliau. Jadi kita harus menunjukkan ke beliau kalau kita bisa, dan tanamkan di otaknya kita kalau saya bisa dan bisa. Kalau kita bisa, apapun yang kita ingin pasti akan terwujud insya Allah. Seperti itu. Ya, itu sih saya dulu. Benar Kak Irda ya. Orang tua pasti terdepan. Iya, saya jadi ingat dulu juga saya itu punya satu prinsip bahwa kita jangan bohongi, kita jangan hianati orang tua kita di kampung ya. Dulu saya walaupun kuliah, kalau ndak masuk saya jujur. Mas, saya ndak bisa masuk lab. Kenapa nak? Susah, capek, jadi saya mau istirahat. Tapi jujur kita kepada orang tua. Kadang kalau ditelepon enggak, di telepon
kadang di lapangan futsal ya. Kenapa main futsal? Pusing mak, oleh farmasi banyak sekali tugasnya, jadi mau cari refreshing. Mending kita jujur, jangan sampai kita bohongi orang tua, karena kunci keberhasilan kita ya kayak kata Kak Irma tadi, kunci keberhasilan kita itu doa dari kedua orang tua. Jadi selain jangan pantang menyerah, jangan bohongi orang tua kita. Sungguh menginspirasi nih kakak-kakak kita. Terus kemudian bagaimana nih pesan-pesan kakak Yudo sama Kak Irda sebagai alumni Fakultas Farmasi UMI? Pesan-pesannya untuk fakultas nih Kak, gimana? Pertama deh Kak Irda lagi. Maju terus, pantang mundur, jaya. Oh jadi slogan Kak. Kak Yudo. Kalau saya sangat takjub ya, bangga jadi lulusan Farmasi UMI ya, karena kita lihat sekarang Farmasi UMI itu sudah menghasilkan banyak alumni ya, yang memang diakui di kancah internasional, bahkan seperti adik kita ya, Restuan Lubis sudah ambil PhD, banyak dosen-dosen kita yang bisa kuliah di luar negeri. Jadi jangan malu untuk menjadi alumni Farmasi UMI. Kita malah buktikan bahwa alumni Farmasi UMI itu ini loh yang berkualitas. Alumni farmasi itu bukan hanya dikenal apa dulu Kak Irna? Demo ya. Kita kalau di Jawa pasti ditanya demo. Ya, oh. Nah, malah kita yang harus menjadi ujung tombak untuk sebuah kebanggaan Farmasi UMI di lingkungan masyarakat maupun dunia. Ya. Dan Farmasi UMI sekarang sangat pesat ya. Dulu kita enggak ada ya kayak begini ya di zamanku, tapi sekarang ada. Jadi memang kelihatan ada perbaikan yang selalu berkesinambungan, continual improvement ya. Jadi sangat bangga jadi lulusan Farmasi UMI. Baik, jadi saya dan Kak Mita itu sangat bersyukur sekali ya bisa menjadi host untuk podcast hari ini, karena kami berdua secara langsung bisa mendengarkan cerita dari Kak Irda sama Kak Yudo. Kami juga terinspirasi lagi dengan prinsip-prinsip dan perjuangan Kak Irda sama Kak Yudo sampai dengan di tahap posisi ini. Dan saya pikir posisi saat ini itu bukan merupakan hasil akhir ya perjuangan kita, tapi baru merupakan langkah awal. Perjalanan kita insya Allah masih panjang, bahkan di masa pandemi ini. Semoga pertemuan via daring ini bukan menjadi pertemuan terakhir kita. Saya harap kita bisa bertemu secara langsung, mungkin bisa sharing lebih banyak lagi. Bagaimana Kak Mita? Ya betul Kak Diski. Jadi sukses terus kepada narasumber kita hari ini, kepada praktikan kita ya Kak Irda, Kak Yudo. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih sukses kedepannya, apapun yang dijalani semuanya dilancarkan. Ditunggu adik-adik di BPOM, adik-adik. Ya, betul. Kakak di BPOM. Kita tunggu bergabung. Tunggu bergabung. Kita jadi alumni Farmasi UMI di Badan. Alhamdulillah sih udah banyak ya Kak Yudo ya, alumni Farmasi UMI di Badan POM ya. Ya, sebenarnya di angkatan saya ada berapa orang ya yang lulus alumni Farmasi? 5 kalau enggak salah. Saya Kak Jupri 2009. Terus Kak Irma Santi 2008 kalau saya enggak salah ingat. Iya, ada terus, beberapa sih. Ada angkatan saya Kak siapa Umi Kurniati sama adik Iskandar Zulkarnain. Oh. Jadi alumni UMI itu memang udah bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional. Mantap. Jadi untuk teman-teman semua pendengar setia podcast Farmasi UMI, sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini. Jika ada teman-teman yang kalian kenal, teman-teman kelas, angkatan, atau mungkin mantan pacar, mantan gebetan yang belum subscribe channel ini, jangan lupa minta subscribe channel Farmasi UMI. Dan jangan lupa media sosial Farmasi UMI ya, yang sudah disebutkan tadi, ada Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok. Jadi saya, Mita, dan Diski sebagai asisten hari ini pamit undur diri. Salam sehat, salam Farmasi UMI. Ayo sukseskan 2 dekade Farmasi UMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.